Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada kesempatan kali ini kami akan membahas mengenai asosiasi profesi guru. Nah, ini merupakan salah satu materi dari mata kuliah etika profesi guru. Nah, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Nur Hawa, Mardianah Ahmad, Muhammad Rizal Dasri, dan Adra Sarmi. Nah, untuk lebih jelasnya, mari simak video berikut ini. Nah, adapun pembahasan pertama kita yaitu mengenai apa sih pengertian asosiasi atau organisasi profesi keguruan itu. Nah, asosiasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu suatu perkumpulan orang yang mempunyai kepentingan bersama. Nah, sedangkan profesi itu adalah suatu bidang pekerjaan yang dilandasi pendidikan keahlian seperti keterampilan, kejuruan, dan sebagainya. Jadi, asosiasi profesi ini berdasarkan pada kunci di atas memiliki arti suatu pekerjaan yang dilakukan oleh profesional dalam organisasi dengan tujuan untuk mencapai keberhasilan dengan kepentingan bersama. Nah, mengenai organisasi itu dapat kita artikan sebagai suatu perserikatan orang-orang yang masing-masing diberi peranan tertentu dan melaksanakan kegiatan sesuai dengan peranan tersebut bersama-sama secara terpadu untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan bersama. Nah, sebagai suatu organisasi asosiasi profesi keguruan ini menyerupai suatu sistem yang senantiasa dapat mempertahankan keadaan yang harmonis. Nah, di sini dia akan menolak keluar komponen sistem yang tidak mengikut arus atau meluruskannya. Nah, selanjutnya berdasarkan konsep umum terdapat bagian-bagian pokok dalam organisasi, yaitu yang pertama kesatuan sosial, berarti organisasi terdiri dari kelompok atau himpunan perserikatan orang yang saling berinteraksi, saling tergantung sama lain dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya masing-masing dalam suatu kesatuan yang bermakna bagi dirinya dan bagi organisasi. Yang kedua, struktur dan koordinasi, berarti aktivitas orang-orang dalam organisasi dirancang dan disusun dalam suatu pola tertentu yang menggambarkan tugas pokok dan fungsi, mekanisme kerja setiap bagian, dan hubungan kerja antara bagian. Pelaksanaan kegiatan setiap bagian tersebut dilakukan secara bersama-sama, menyeluruh, seimbang, dan terpadu. Yang ketiga, batasan yang dapat diidentifikasi. Setiap organisasi mempunyai batasan yang membedakan antara anggota organisasi dan bukan anggota organisasi. Siapa dan apa yang menjadi bagian dan bukan menjadi bagian organisasi. Keempat, tujuan organisasi timbul dan melakukan aktivitas untuk mencapai tujuan. Tujuan organisasi mencangkup juga tujuan-tujuan individu yang berada dalam organisasi tersebut. Tujuan organisasi tidak dapat dicapai oleh orang-orang yang berbeda di dalam organisasi secara sendiri-sendiri, tetapi harus dilakukan secara kerjasama yang saling mendukung secara berkelompok. Selanjutnya, struktur organisasi. Struktur organisasi mempunyai 3 komponen, yaitu 1. Kompleksitas, mempertimbangkan tingkat diferensiasi yang ada dalam organisasi. 2. Formalitas, merupakan tingkat sejauh mana sebuah organisasi menyandarkan dirinya kepada peraturan dan prosedur untuk mengatur perilaku dari para pegawainya. Yang ketiga, sentralisasi, mempertimbangkan di mana letak dari pusat pengembangan keputusan. Selanjutnya, fungsi organisasi profesi keguruan. Fungsi atau peranan dari organisasi keguruan ini adalah meningkatkan mutu profesional keguruan yang kebanyakan dewasa ini belum begitu ditonjolkan oleh organisasi-organisasi keguruan yang ada. Program kegiatan yang harusnya direncanakan dalam organisasi-organisasi keguruan
meliputi kegiatan atau program yang berkaitan dengan perbaikan cara mengajar atau peningkatan pengetahuan dan keterampilan guru, peningkatan kualifikasi guru, pemecahan problematika yang sedang terjadi, mengenali profesional guru, atau melakukan penelitian ilmiah tentang profesional yang dihadapi oleh para guru. Selanjutnya yaitu jenis-jenis organisasi profesi keguruan. Yang pertama yaitu Persatuan Guru Republik Indonesia, biasa disingkat PGRI. Jadi menurut Bu Sini terdapat 4 misi utama PGRI ini, yaitu yang pertama, misi politis atau ideologis. Selanjutnya B, misi persatuan organisatoris. Yang ke C, misi profesi. Yang ke D, misi kesejahteraan. PGRI sebagai organisasi profesi berfungsi sebagai wadah kebersamaan dan rasa kesejawatan para anggota dalam mewujudkan keberadaannya di lingkungan masyarakat, memperjuangkan segala aspirasi dan kepentingan suatu profesi, menetapkan standar perilaku profesional, melindungi seluruh anggotanya, meningkatkan kualitas kesejahteraan, dan mengembangkan kualitas pribadi dan profesi. Selanjutnya yaitu yang kedua, Musyawarah Guru Mata Pelajaran atau biasa disingkat MGMP. Di samping organisasi PGRI juga ada MGMP, yaitu Musyawarah Guru Mata Pelajaran, yang mana seluruh guru mata pelajaran yang sama akan dipertemukan dalam forum ini untuk membahas mengenai kelanjutan pembelajaran. MGMP ini didikan atas anjuran pejabat-pejabat Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Organisasi ini bertujuan untuk meningkatkan mutu dan profesionalisasi dari guru dalam kelompoknya masing-masing. Kegiatan-kegiatan dalam kelompok ini diatur dengan jadwal yang cukup baik, namun belum ada keterkaitan dengan hubungan normal antara kelompok guru-guru dalam MGMP ini PGRI. Selanjutnya yang ketiga yaitu Ikatan Sarjana Pendidikan Indonesia atau biasa disingkat ISPI. ISPI yang saat ini telah mempunyai divisi-divisi antara lain yaitu IPBI atau biasa disebut dengan Ikatan Petugas Bimbingan Indonesia. Selanjutnya HISAPIN atau Himpunan Sarjana Administrasi Pendidikan Indonesia. Selanjutnya yaitu HSPBI, Himpunan Sarjana Pendidikan Bahasa Indonesia, dan lain sebagainya. Hubungan formal antara organisasi-organisasi ini dengan PGRI masih belum tampak nyata, sehingga belum didapat kerjasama yang saling menunjang dan menguntungkan dalam peningkatan mutu anggotanya. Jadi itulah tadi materi yang dapat kita sampaikan dari kelompok 5. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.